Ini nih yang udah ditunggu-tunggu, Jararium 3 liter, low tech, aesthetic, easy maintenance, dan yang paling penting cocok banget buat lo yang baru mau mulai aquascape dari nol. Ada aquascape kecil, adem, estetik, tapi gak ribet. Nah di video ini gue bakal tunjukin step by step cara bikin Jararium 3 liter yang low tech, tanpa filter, tanpa CO2, tapi tetap kece dan gampang dirawat. Ini bukan sembarang toples dikasih air terus jadi aquascape ya, tapi ini mini ekosistem yang gue udah uji coba sendiri dan sekarang jadi produk bestseller kita. Yes, yang lo lihat ini emang kecil, tapi isinya padat, ada tanaman hidup, kayu estetik, bahkan bisa buat cupang hidup nyaman. Gue bakal ajarin lo dari awal, milih bahan, setting hardscape, tanam tanaman, sampai cara rawat air biar stabil walau tanpa filter. Dan tenang, ini bukan tutorial kayak baca buku biologi, tapi bakal gue bawain dengan gaya santai ala tongkrongan, tapi tetap masuk ilmunya. So, siapin kopi atau boba lu, duduk yang nyaman, karena cuman beberapa menit ke depan aja, lo bakal ngerti gimana caranya bikin jararium yang bukan cuman cakep, tapi juga hidup. Let's go! Waktu ada klien masuk order jararium kali ini, gue sempat bingung sendiri, bukan karena desainnya ribet, malah dia minta desain andalan kita yang bestseller, yang pakai akar, pakis, buce, terus rencananya mau diisi cupang blue rim, keren banget kan? Tapi masalahnya bukan di desain, masalahnya tuh gue jadi mikir, pantas gak sih jual yang ukuran 2 liter? Soalnya ini jararium versi awal yang dulu gue paling sering jual, lucu, compact, gampang dibawa ke kantor, ditaruh di meja. Tapi setelah beberapa bulan jalan, gue mulai kok klien-klien lama banyak yang gak pernah update, gak ada story, gak ada feedback lanjutan, bahkan waktu gue follow up, sebagian bilang, jujur ya, bagus banget sih awalnya, tapi karena kecil banget jadi susah bersihinnya, atau airnya cepet keruh, ikannya stres, tangan gue gak bisa masuk, tanamannya pada ngambang, gak bisa numbuh karena sempit. Nah loh, gue jadi sadar, kadang kita terlalu fokus bikin sesuatu yang aesthetically pleasing, tapi lupa mikirin user experience ya. Padahal tujuan gue bikin jararium bukan buat sekedar lucu-lucuan, tapi biar ikannya betah, tanamannya subur, dan orang-orang yang rawat juga happy. Akhirnya gue putusin, versi 2 liter gue pensiunin, gue naikin ke 3 liter, lebih lega, tanaman bisa napas, cupang bisa jungkir balik, dan tangan bisa masuk bersihin. Air juga lebih stabil, walaupun modal naik, harga tetap sama kayak yang 2 liter. Karena buat gue, ini bukan soal con, tapi kepuasan yang berkelanjutan. Dan ternyata klien yang ini juga happy banget waktu tahu dia bakal dapet versi upgrade. Menurut gue, yang penting itu kepuasan dari kalian. Jadi ini saatnya bikin versi terbaik dari jararium bestseller kita. Pas proses eksekusi dimulai, gue ngerasa lega, tapi juga deg-degan, karena ini versi 3 liter, yang udah dimatengin dari semua evaluasi sebelumnya. Jadi harusnya sih hasilnya jauh lebih mantap. Gue mulai dengan nyusun hardscape pakai akar mini yang punya karakter kuat tapi gak terlalu makan tempat. Gue tanam buce mini dan pakis kecil, pakai substrat tipis biar gak numpuk amonia. Gue pakai pasir Bali buat efek visual clean biar cupangnya makin stand out. Pas airnya udah masuk, wah cakep pol dah. Langsung gue foto kasih ke klien gue. Gue ngerasa ini salah satu jararium yang paling satisfying yang gue pernah bikin. Gak cuma cantik tapi semua komponennya jalan, sirkulasi oke, tanaman gak panasan, dan layoutnya bikin cupang bisa sembunyi-sembunyi kalau lagi bete. Ini momen yang bikin gue yakin bener banget gue pensiunkan versi 2 liter, karena ini bukan cuma estetik tapi juga fungsi jalan dan cupangnya happy. Gue langsung fotoin kasih ke klien gue. Buat gue jararium ini bukan cuma jualan tapi bikin makhluk hidup nyaman dan bikin orang happy liatnya. Nah waktu udah mantep banget buat produksi jararium 3 liter, gue kira bakal lebih gampang dari 2 liter, ternyata enggak bro. Bikin hardscape-nya justru ribet. Emang sih dalamnya itu lebih gede, tapi pembukaannya itu tuh kecil. Gue sempat underestimate ukuran bukaan mulut jarnya. Jadi pas lo mau masukin batu ukuran medium aja tuh harus miring-miringan tangan, kayak lagi main Tetris tapi versi real life. Belum lagi posisinya harus presisi, soalnya kalau lo salah naruh batu aja bisa bikin layoutnya kelihatan gak balance. Satu sisi terlalu berat, satu sisi terlalu kosong, dan lo gak bisa sembarangan cabut masuk. Dan karena jarnya bening dan clean banget, semua kesalahan kecil apapun jadi kelihatan. Lo miringin dikit ke kanan langsung kelihatan. Ini hardscape-nya gak simetris. Gue jadi sadar bikin jararium itu bukan cuma soal masukin isi ke dalam toples. Ini tuh kayak bikin bonsai dalam botol. Lo harus mikir bentuk 360 derajat, terus gimana supaya layoutnya tetap cakep dilihat dari segala sisi. Saking banyak trial and error-nya, ada satu malam gue udah bikin 4 jararium, tapi gak ada satupun yang gue puas. Semuanya gue bongkar lagi. Tangannya udah pegel, tapi otaknya masih ngejar komposisi. Kayak lo tahu harus berhenti, tapi lo gak mau nyerah. Tapi dari situ gue juga belajar, jararium itu bukan soal cepet-cepetan jadi, tapi soal lo punya niat bikin sesuatu yang mini tapi tetap estetik, solid, dan hidup. Abis kelar urusan hardscape, gue langsung mikir, sekarang tinggal isi tanaman nih, tapi yang gak bikin pusing. Jadi pilihan utama gue jatuh ke
pakis. Yoi, pakis aquatic itu underrated banget sih. Tahan banting, gak butuh CO2, dan daunnya tuh anjay, tekstur cakep, dramatis gitu. Cocok banget buat jadi backdrop. Apalagi kalau udah kena lampu dari atas, kelihatannya kayak hutan mini yang adem banget. Nah, buat aksen biar gak monoton, gue lem-lemin buceh Valandra kecil-kecil ke batang-batang kayu. Gue pilih buceh yang daunnya agak gelap, ada yang shimmer ungu dikit, biar kontras sama warna pakis yang hijau terang. Kenapa buceh? Karena dia juga low tech banget. Lo tinggal lem, udah dia tunggu pelan-pelan. Gak perlu ditanam ke substrat, gak ribet. Dan yang paling penting, gak gampang ngambek. Cocok buat lo yang baru mulai main aquascape ini. Sedikit bocoran ilmu, tanaman low tech kayak pakis dan buceh ini cocok banget buat jararium karena ruangnya sempit dan sirkulasi airnya terbatas. Mereka nggak rakus CO2 dan nggak drama kalau cahaya seadanya. Jadi lo punya ruang toleransi yang gede buat trial error. Dan honestly, kombinasi ini tuh timeless. Mau lo jual, mau lo rawat sendiri, mau lo pasang di rak kerja, selalu kelihatan classy. Makanya gue selalu bilang, tanaman itu bukan cuma isi, tapi nyawa dari jararium lo. Banyak yang nanya, Kak, kok nggak pakai filter sih? Jadi gini, di jararium gue ini emang nggak pakai filter. Selain karena ukuran jararium yang kecil, susah banget buat pasang filter di toples yang imut dan sempit gini. Kalau dipaksa malah bikin rempong dan gak rapi. Tapi tenang, gak ada filter bukan berarti airnya kotor atau gak terawat. Kita pakai sistem natural balance yang udah dibantu tanaman, bakteri starter, dan lighting khusus aquascape yang sudah di-include di setupnya. Lampu ini penting banget buat bantu tanaman fotosintesis dan jaga kondisi air tetap stabil. Untuk perawatan air, gue kasih tips simple nih. Water change secukupnya 20-30% seminggu sekali. Tapi buat minggu-minggu awal, bisa tiap 4-5 hari ganti air sedikit biar airnya lebih cepat stabil sampai umur jarariumnya 2 minggu. Setelah itu tinggal seminggu sekali aja biar ekosistem mikroorganisme dan tanaman di jararium gak terganggu. Kalau soal nutrisi tanaman, gue kasih pupuk cair 3-4 tetes seminggu sekali. Jangan terlalu banyak biar airnya gak keruh dan alganya gak tumbuh liar. Buat bantu proses biologis, gue juga tambahin bakteri starter bubuk tiap ganti air besar supaya siklus nitrogennya tetap jalan lancar. Intinya, walaupun gak ada filter, dengan kombinasi tanaman, lampu aquascape, bakteri starter, dan perawatan air yang tepat, jararium bisa tetap bersih, sehat, dan cantik dipandang. Yang penting sabar dan telaten aja karena natural balance ini butuh waktu untuk stabil. Buat yang mau masukin ikan ke jararium 3 liter ini, kalian harus pinter-pinter pilih ikan. Pilihan yang pas, cupang blue rim. Klien gue rencananya mau masukin si cupang kece ini ke jararium 3 liternya. Kenapa cupang? Karena cupang itu tahan hidup di air minim oksigen dan bisa ambil oksigen langsung dari udara lewat insangnya. Selain cupang, ada beberapa ikan kecil lain yang lo bisa coba. Contohnya Endler's Life Bearer, ikan kecil yang aktif tapi ukurannya mini dan cukup tahan banting. Guppy mini dan killifish. Sekarang pasti banyak yang mikir, gimana sih packing jararium ini kalau dikirim ke seluruh Indonesia? Apalagi jararium ini bentuknya rapuh banget, ada tanamannya, ada hardscape-nya. Dulu kita pernah ngalamin pengalaman pahit soal ini. Pas awal-awal kirim, packingnya masih kurang tebal dan kurang aman. Akhirnya jararium yang dikirim ke klien malah pecah total. Bener-bener amburadul banget deh. Tapi dari situ kita belajar banget. Kita gak cuma ngirim ulang jararium baru lengkap sama hardscape dan tanaman yang fresh ke klien yang jarnya pecah, tapi juga improve banget cara packing kita. Sekarang kita packing jararium setebal mungkin, lapis bubble wrapnya sampai berlapis-lapis biar aman banget selama perjalanan. Gak cuman itu, kita juga selalu kasih tanaman cadangan. Jadi kalau ada tanaman yang layu atau rusak selama perjalanan, si klien masih punya backup. Dan kalau tanaman cadangan dan utama sama-sama rusak, kita nggak pelit, kita siap kirim ulang yang baru. Pengalaman pahit dulu bikin kita makin profesional dan teliti. Jadi buat kalian yang pengen coba jararium kita dan pengiriman keluar kota, tenang aja, semua udah kita antisipasi dengan baik. Dari jararium kecil ini, gue belajar banget soal gimana cara rawat aquascape yang tahan lama. Karena gue yakin jualan itu bukan cuma asal jual doang. Kita nggak mau kasih saran yang asal-asalan yang akhirnya bikin jararium klien cuma bertahan sebentar terus metong atau rusak. Gue sendiri punya jararium yang gue udah rawat hampir setahun. Bayangin, toples kecil ini gue pelihara dan jaga terus sampai sekarang. Tanaman tetap sehat, airnya bersih, dan ekosistemnya seimbang. Dari situ gue tahu banget apa yang berhasil, apa yang enggak. Jadi semua tips and trick yang gue kasih ke kalian itu bukan asal comot dari buku atau teori doang. Ini berdasarkan personal experience gue selama merawat jararium sendiri. Jujur aja, produk ini nggak akan sebagus sekarang kalau nggak ada masukan dari kalian. Mulai dari soal pengiriman, tanamannya, pencahayaannya, sampai detail kecil kayak tutup jar. Semua itu pelan-pelan kita benerin biar kalian bisa dapat pengalaman terbaik pas 5 jararium ini di rumah. Kalau kalian punya pertanyaan, ide, atau saran apapun, langsung aja drop di kolom komentar. Gue bakal bales dan siapa tahu bisa jadi bahan update selanjutnya. Buat kalian yang pengen coba DIY jararium juga, boleh banget. Kalian bisa beli versi tanpa isi dari kita, alias jarnya doang, lengkap sama hardscape dan tanamannya. Jadi kalian bisa rakit sendiri di rumah, seru banget buat healing atau ngisi waktu luang. Dan kalau lo ngerasa tangan lo kagok atau bingung mau mulai dari mana, tinggal tanya aja, gue siap bantu. Karena intinya jararium ini bukan cuma produk, tapi pengalaman. Pengalaman ngerawat sesuatu yang hidup, yang indah, dan yang bisa bikin lo belajar sabar. Sekali lagi, makasih banget buat support kalian semua. Gue akan terus kembangin produk ini biar makin solid, makin indah, dan makin gampang buat siapa aja rawat. Kalau lo tertarik punya jararium kayak gini, bisa langsung cek link di deskripsi video ini. See you di
video selanjutnya dan semoga jararium kalian tumbuh subur terus ya. Peace out guys!